Pada Selasa dini hari 24 Juni 2025, langit Qatar menjadi saksi dari salah satu momen paling menegangkan dalam krisis Timur Tengah modern. Iran, dalam serangan balasan yang telah lama dinantikan, meluncurkan 14 rudal balistik ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid, fasilitas pertahanan terbesar Washington di kawasan tersebut. Operasi ini diberi nama Herald of Victory, diumumkan oleh militer Iran melalui media resmi Press TV. Menurut pernyataan tersebut, serangan ini merupakan respons langsung atas serangan udara Amerika pada Minggu dini hari 22 Juni yang menghantam fasilitas nuklir strategis Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, segera menanggapi. Ia menyebut bahwa dari 14 rudal yang diluncurkan, 13 berhasil dihancurkan di udara oleh sistem pertahanan Amerika dan Qatar. Satu rudal lainnya dibiarkan jatuh di area kosong, tanpa korban atau kerusakan berarti. Trump menyebut serangan itu sebagai tindakan simbolis dan mengonfirmasi bahwa Iran telah menyampaikan peringatan sebelumnya melalui jalur diplomatik di Swiss. Langkah ini memberi waktu bagi militer Amerika dan otoritas Qatar untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun hasil akhirnya berbeda. Tidak ada korban jiwa, tidak ada kerusakan besar. Analis keamanan internasional menilai serangan Iran lebih merupakan pernyataan politik ketimbang upaya militer sungguhan. Struktur komando Iran yang tengah terguncang dinilai belum siap untuk melakukan operasi skala penuh secara cepat dan terkoordinasi. Namun justru dari balik ketegangan inilah, secercah harapan muncul. Beberapa jam setelah serangan, Presiden Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk memulai gencatan senjata. Kesepakatan itu, katanya, akan berlaku 6 jam sejak pernyataan disiarkan. Trump memuji kedua pihak karena memiliki keberanian dan kecerdasan untuk menghindari perang panjang yang dapat menghancurkan kawasan. Wakil Presiden J.D. Vance menambahkan, jangka waktu 6 jam itu diberikan sebagai ruang bagi kedua pihak menghentikan serangan yang mungkin sudah berjalan. Namun belum semua pihak menyatakan hal yang sama. Seorang pejabat senior Iran kepada CNN mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan formal yang dicapai. Sampai kini, belum ada pernyataan langsung dari pemerintah Israel. Seorang pejabat senior Iran dalam wawancara resmi menyatakan bahwa Iran akan terus berjuang hingga tercapainya perdamaian permanen. Menurutnya, retorika dari Israel maupun Amerika Serikat merupakan taktik pengalihan, upaya untuk melegitimasi serangan terhadap kepentingan Iran di kawasan, alih-alih langkah diplomatik. Hingga saat ini, belum ada respon resmi dari pihak Israel atas pernyataan tersebut. Namun, dari pihak Iran, sikap kehati-hatian tetap disuarakan, mengingat situasi geopolitik yang sangat kompleks. Dalam kesempatan tersebut, disinggung juga tentang pernyataan Presiden Trump yang menyebut ingin menghentikan peperangan. Seorang penasihat di parlemen Iran, Mahdi Muhammadi, memperingatkan bahwa itu bisa jadi tipu daya diplomatik. Semacam kejutan diplomatik yang mungkin hanya isyarat palsu untuk memicu eskalasi lebih lanjut. Ia memperingatkan bahwa tanpa kewaspadaan, Iran berisiko terjebak dalam permainan geopolitik yang berpotensi merugikan negara secara signifikan. Sementara itu, saluran berita internasional melaporkan bahwa kesepakatan gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel berhasil tercapai melalui mediasi aktif yang dilakukan oleh pemerintah Qatar. Dalam laporan yang disampaikan oleh media WION dan dikonfirmasi oleh beberapa outlet berita besar, mediasi Qatar berlangsung intensif usai terjadinya serangan rudal Iran terhadap pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, sebuah pangkalan utama militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Pasca serangan tersebut, Teheran segera mengirimkan pesan melalui jalur diplomatik Qatar kepada Gedung Putih. Dalam komunikasi tersebut, Iran menyatakan bahwa serangan rudal itu merupakan bentuk respons terbatas terhadap serangan udara Amerika Serikat sebelumnya ke fasilitas nuklirnya, dan menegaskan bahwa aksi militer Iran telah selesai. Tidak akan ada eskalasi lanjutan, selama tidak ada provokasi baru. Menanggapi hal ini, Gedung Putih merilis pernyataan resmi yang menekankan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan pembalasan militer atas serangan tersebut. Presiden Amerika Serikat juga mengumumkan bahwa pihaknya menyambut baik tanda-tanda deeskalasi dan menyatakan kesiapan untuk melanjutkan negosiasi terkait perjanjian nuklir Iran, yang sebelumnya tertunda akibat ketegangan regional.
Sejumlah pembicaraan lanjutan pun segera digelar untuk menindaklanjuti kesepakatan gencatan senjata ini. Di satu sisi, berlangsung dialog strategis antara Amerika Serikat dan Israel yang membahas stabilitas kawasan serta koordinasi keamanan jangka panjang. Di sisi lain, terjadi komunikasi diplomatik yang intens antara Qatar dan Iran untuk memastikan bahwa komitmen terhadap penghentian konflik benar-benar dijalankan secara konsisten oleh semua pihak. Dari komunikasi inilah muncul konsensus mengenai ketentuan serta waktu pelaksanaan gencatan senjata, sebagaimana dikonfirmasi oleh beberapa pejabat diplomatik kawasan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Fox News, yang melaporkan bahwa proses negosiasi menunjukkan sinyal positif. Menurut laporan itu, pejabat Iran secara diam-diam telah menyetujui gencatan senjata, meskipun belum ada pernyataan publik yang secara eksplisit mengonfirmasi hal tersebut dari Teheran. Dalam laporan Reuters, mencatat bahwa seorang pejabat senior Iran telah mengonfirmasi bahwa Teheran menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Konfirmasi ini datang setelah terjadinya saling serang yang intens antara kedua negara dalam beberapa hari terakhir. Sebelum Iran meluncurkan serangan rudalnya ke pangkalan Al-Udeid di Qatar, Angkatan Udara Israel terlebih dahulu melakukan operasi militer besar-besaran di wilayah Iran. Dalam laporan resminya, Israel menyatakan telah meningkatkan intensitas serangan terhadap target-target strategis milik pemerintah Iran, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur komando dan kontrol militer. Di ibu kota Teheran, serangan menyasar sejumlah titik penting. Pemerintah Israel mengklaim bahwa pusat komando yang diduga terafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, serta instalasi keamanan dalam negeri lainnya, menjadi target utama. Salah satu sasaran yang mencuri perhatian dunia adalah penjara Evin di utara Teheran. Dikenal karena menahan aktivis politik dan tahanan oposisi. Israel mengonfirmasi bahwa serangan udara menargetkan gerbang maupun area penjara tersebut, memicu asap besar dan kemungkinan kerusakan struktural. Selain itu, laporan lanjutan menyebut bahwa kompleks militer Parisin di tenggara Teheran juga menjadi sasaran. Situs ini diketahui berfungsi sebagai pusat logistik dan pelatihan penting bagi militer Iran. Secara simultan, 6 pangkalan udara utama Iran diserang dalam satu kali gelombang. Israel mengklaim bahwa serangan tersebut berhasil menghancurkan sekitar 15 pesawat tempur dan helikopter, termasuk F-14, F-5, dan Ah-1. Menurut data Reuters, operasi ini merupakan serangan udara paling masif sepanjang konflik yang dimulai pertengahan Juni. Serangan udara Israel terhadap fasilitas-fasilitas strategis Iran menandai puncak dari eskalasi militer yang berlangsung selama hampir 2 pekan. Namun, dampaknya tidak hanya bersifat fisik. Di balik kehancuran yang ditinggalkan, serangan ini juga menimbulkan gejolak politik dan psikologis yang signifikan, baik di dalam Iran maupun di tingkat internasional. Laporan dari Human Rights Watch menyebut bahwa serangan terhadap penjara Evin memicu kekhawatiran global atas keselamatan para tahanan politik. Meski tidak ada laporan korban jiwa dari dalam penjara, sejumlah organisasi internasional meminta akses untuk memverifikasi kondisi sebenarnya pasca serangan. Sementara itu, pemerintah Iran mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk serangan Israel sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut serangan ke Evin dan Parisin sebagai garis merah dan memperingatkan bahwa Iran akan mempertimbangkan semua opsi pembalasan. Situasi pasca gencatan senjata tetap rapuh. Pasukan militer di kedua belah pihak masih dalam siaga tinggi. Jet-jet tempur Israel masih melintas di atas Laut Tengah, dan rudal pertahanan Iran masih aktif di sejumlah titik strategis. Tapi untuk pertama kalinya sejak 12 hari terakhir, tekanan konflik mulai menurun. Analis menyebut momen ini sebagai jeda kritis. Sebuah celah waktu yang bisa menjadi jembatan menuju negosiasi, atau justru hanya menjadi hening sebelum badai. Konflik bersenjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat pada Juni 2025 mencapai puncak ketegangan dalam 2 pekan penuh saling serang strategis, dari langit Tehran hingga Tel Aviv. Serangkaian operasi udara besar-besaran, termasuk serangan Israel terhadap 6 pangkalan militer Iran dan fasilitas penjara seperti Evin dan Parisin, memicu kecaman luas dari dunia internasional. Iran, dalam balasan langsung, menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, dalam sebuah langkah berani yang hampir menyeret kawasan ke jurang perang besar.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dalam pidato resminya, menyebut serangan terhadap penjara sebagai garis merah dan memperingatkan bahwa semua opsi pembalasan tetap terbuka. Sementara itu, tekanan diplomatik secara intensif dilakukan di balik layar. Melalui mediasi Qatar dan intervensi langsung dari Presiden Trump, kesepakatan gencatan senjata akhirnya dicapai. Namun, gencatan ini rapuh, diumumkan secara resmi pada 24 Juni 2025. Namun masih diwarnai dengan pelanggaran awal dari kedua belah pihak dalam hitungan jam pertama. Hingga kini, belum ada kepastian jangka panjang. Penolakan dari elemen keras di kedua negara, pelanggaran diam-diam terhadap perjanjian, serta ancaman eskalasi lanjutan tetap membayangi. Dunia internasional kini menghadapi satu pertanyaan mendasar. Apakah jeda ini akan menjadi awal dari perdamaian yang nyata? Atau hanya keheningan sementara sebelum gelombang konflik yang lebih besar kembali meledak? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.